Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ismi Muhammad Farhan Afiyatidan, ana talib min qismi ta'lim al-Arabiyyah wal an nahnu nurid an nadrus al-lughah Arabiyyah. Terus kitab yang kita gunakan adalah kitab Ad-Durusul Arabiyyah karya Muhammad Ajengan, Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris. Mungkin kita mulai. Sebelum kita mulai, ada kaidah terlebih dahulu. Kaidah ini namanya al-jumlah al-mufidah, jumlah mufidah ya. Al-jumlah mufidah. Ya. Al-jumlah jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Nah, ini bagi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata isim, ya, karena sesuai dengan namanya ismiyah. Isim. Jadi apa isim? Nah, itu kata benda. Kata benda. Nah, kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il atau kata kerja. Komponennya apa aja? Gitu ya. Yang digunakan itu apa aja? Ya, silakan masuk. Jumlah ismiyah itu dia terdiri dari apa? Mubtada, khabar. Mubtada, khabar. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, lalu maf'ul. Nah, contoh jumlah ismiyah itu apa? Misalkan gua Hadza kitab. Coba ulangi. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Artinya ini kitab, ya. Jadi hadanya ini sebagai mubtada. Mubtada ini jadi khobar penjelasnya. Jadi kita sedang ngebahas soal ini. Nah, ini itu apa dijelaskan, yaitu kitabun. Ada lagi contoh al-kitabu kabirun. Coba lagi, al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Kitab itu besar. Nah, kalau ciri-ciri jumlah ismiyah itu di mubtadanya itu apa? Dia isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Jadi jelas. Nah, salah satu tanda
dia isim ma'rifat itu dengan adanya alif lam. Nah, alif lam di sini jadinya bahwa kita mengetahui bahwa Alkitab ini ma'rifat dan sudah menjadi ciri mubtada. Tandanya juga dia apa? Rofa, berharokat akhir kasroh, harokat akhir dhammah. Kemudian di khabarnya gimana? Dia menggunakan isim nakirah, enggak pakai alif lam. Kemudian sama harokatnya pun berharokat akhir dhammah. Jadi sama-sama rofa. Itu untuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, contohnya darasa Ahmad darasa Ahmad al-lughah. Darasa Ahmadu al-lughah. Ahmad belajar bahasa. Ahmad belajar bahasa. Nah, darosa ini sebagai fi'il. Nah, ini darosa fi'il madi yang artinya telah lampau, lewat. Jadi Ahmad telah belajar. Nah, Ahmadnya ini dia fa'il sebagai pelaku di sini. Harokat akhirnya fa'il itu harus dhammah. Kemudian al-lughah dia sebagai maf'ul atau objek orang biasanya. Harokat akhirnya fathah. Nah, coba ulangi. Darasa Ahmadu al-lughah. Darasa Ahmadu al-lughah. Jadi artinya Ahmad telah belajar bahasa. Ya, jadi darasanya sebagai fi'il, Ahmadnya sebagai fa'il, dan al-lughahnya sebagai maf'ul. Itu terkait kaidah sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini. Jadi nanti kita bakal bertemu contoh teks atau kalimat yang terdapat jumlah fi'liyah. Mungkin untuk saat ini jumlah fi'liyah ismiyah dulu ya, ismiyah. Boleh dibuka kitabnya. Nah, sebelum kita masuk ke teks, ada namanya mufradat jadidah terlebih dahulu yang ada di kitab kalian. Coba dibuka, ada susaninya ya, ada susannya aja. Pelajaran kedua, kayak contoh, di sini ada mufradat baru. Hada kitabun. Hada kitabun. Artinya apa? Ini sebuah kitab. Nah, jadi hadanya ini dia sebagai mubtada dan kitabunnya ini sebagai khobar atau penjelasnya. Nah, kemudian kalau berikutnya hada kitabun kabir. Hada kitabun kabir. Artinya ini sebuah kitab yang besar. Jadi menjelaskan hada itu mubtada, kitabun kabirunnya itu khabarnya. Meskipun di situ ada kitabun kabirun, itu tuh mesti bagian dari na'at mahmud ya. Jadi sifat, mensifati dari si buku. Jadi buku itu yang besar. Kemudian al-kitabu kabirun. Artinya kitab itu besar. Coba mana mubtadanya? Mubtadanya ada yang mana? Al-kitab. Kenapa al-kitabu? Karena dia ma'rifat, terus juga karena di awal kalimat. Terus ditandai dengan alif lam. Harokatnya dhammah. Kemudian kabirunnya dia sebagai apa? Sebagai khobar. Dia harus nakirah. Makanya dia tidak ada alif lamnya. Jadi maknanya itu apa? Kitab itu besar. Hadzal kitab kabir. Ulangi. Hadzal kitab kabir. Hadzal kitab kabir. Artinya
Kitab ini besar. Nah, situ mubtadanya mana coba mubtadanya? Hadal kitab. Hadal kitab itu mubtadanya. Jadi dia itu satu kalimat. Hadal kitab. Itu tarik pemilikan. Itu ya, hadal kitab kabirun. Kitab ini besar. Kemudian Al-kitabu ahmaru. Al-kitabu ahmar. Artinya Kitab itu merah. kitab itu merah. Kitab itu sebagai mubtada dan ahmaru penjelasannya dia sebagai khobar. Ahmaru. Nah, ahmaru itu karena warna jadinya memang tidak ada akhir domah tain. Memang dia jadi ahmaru. Oke, itu mungkin cukup terkait mufradat. Kita masuk ke kalimat teksnya. Dibuka. Halaman berikutnya halaman 4. Al-kitabu wal qalam. Al-kitabu wal qalam. Oke. Sebelum itu dengarkan, Anda bakal coba menerjemahkan. Al-kitab wal qalam artinya buku dan pulpen. Hadza kitab. Hadza kitab. Ini sebuah kitab. Hadza kitabun kabir. Ini buku yang besar. Hadza kitabun kabir. Buku ini besar. Cukup didengarkan. Hadza kitabu kabir. Tadi kan hadza kitabun kabirun, ini buku yang besar. Hadza kitabu kabirun, buku ini besar. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza qalamun shaghir, ini pulpen yang kecil. Al-qalamu shaghirun, pulpen itu kecil. Hadzal qalamu shaghirun, pulpen ini kecil. Nah, mungkin sepenggal dari kalimatnya. Coba diartikan coba. Hadza kitabun, artinya ini adalah kitab. Hadza kitabun kabir. Ini kitab yang besar. Hadza kitabun kabir. Apa? Sama ya? Ini kitab yang besar. Hadzal kitabu kabir. Kitab ini besar. Kitab ini besar. Hadza qalam. Ini pulpen. Hadza qalamun shaghirun. Pulpen kecil. Dan terakhir al-qalamu shaghir. Pulpen itu kecil. Hadzal qalamu shaghirun. Pulpen ini kecil. Ini kecil. Itu terkait teks. Nah, jawablah. Jadi ada pertanyaan. Jawab ya. Ada jawabannya di teks. Coba. Kalian harus bisa memahami apa isi teks. Memahami isi teks dengan cara yaitu kita bisa mengetahui dengan kaidahnya terlebih dahulu, susunannya seperti apa. Kemudian kita coba dengan cara menerjemahkan biar kita tuh bisa lebih paham. Coba pertanyaan pertama. Ainal kitabu? Coba ada yang jawab. Ainal kitab artinya apa? Di mana kitab? Terus jawabannya berarti Al-kitab fi apa? Mau di mana? Al-kitab fil baiti. Al-kitabu fil baiti. Bisa. Jadi buku itu ada di rumah. Kemudian ma hadza. Kalau ada pertanyaan ma hadza, kira-kira jawabannya apa? Ma hadza. Oke, bisa. Hadza qalam. Jadi harus sesuai dengan konteks. Jadi tanda kalian paham terkait pembahasan, kalian itu bisa menjawab dengan sesuai dan kaidah. Kalian juga paham artinya itu apa.
Ketika ada pertanyaan man hadza, apa ini? Jawabannya hadza qalam atau hadza kitab. Ini pulpen, ini buku. Kayak gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, aina anta? Di mana tuh kira-kira? Aina anta? Ana fil baiti. Jadi ketika ditanya kamu, maka jawabnya pasti saya. Aina anta? Di mana kamu? Ana, saya fil baiti. Nah, adanya di sini dia sebagai mubtada karena ngejelasin saya. Fil baiti itu dia sebagai khobar. Nah, meskipun fi-nya ini dia sebagai huruf, kemudian baitinya ini sebagai isim majrur, tapi susunannya ini fil baitinya ini sebagai khobar. Karena dia apa? Menjelaskan saya. Saya ada di mana? Saya lagi ada di rumah. Karena fil baiti. Itu terkait materi pada hari ini. Ada yang menanyakan terlebih dahulu? Silakan. Paham ya, insyaallah. Ya, semoga paham dan semoga dimengerti. Kita tutup dengan alhamdulillah dan ayat otomatis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.